seruan hati umatmu ya Tuhan. Sungguh katakan buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami mengalami lawatan kuasa daripadamu. Dan kami percaya, kami terima dengan ucapan syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama. Katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang lainnya, berikan sorak-sorai hanya baginya. Tak pernah ku
Juru Selamat kami yang hidup, dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami. Kami membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami, sehingga setiap pewahyuan dan hikmat itu turun atas kami semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, mari kita buka bersama di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-11 dulu dan seterusnya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kita mulai. Baik, mulai ayat yang ke-11. Baik, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, bahwa maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah U-turn. Katakan U-turn. Tahu saudara U-turn itu apa? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di jalan itu ada rambu putar balik. Ya, putar balik. Itu U-turn. Jadi tema kita hari ini U-turn atau putar balik. Nah, apa sih arahnya kemana ini khotbah ini? Baik, mari kita belajar bersama-sama. Tadi ketika Pak Bambang di Museum Kruid, doanya adalah bahwa hati misi itu kembali. Ya, hati kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu kembali dimiliki oleh kita semuanya. Karena sebetulnya itulah keinginan Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa, bahwa semua jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Makanya saya berkata kepada seseorang, berkata kepada hamba Tuhan, berkata kepada gereja ini, selama kita ini memikirkan jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan menolong kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau tujuan hidup kita sudah berubah, tidak ada lagi kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, maka ya gak tahu apakah mau selesai, apakah mau berhenti di situ. Tetapi saya percaya gereja ini akan tetap ditolong Tuhan karena kita memikirkan jiwa-jiwa. Dan saudara juga akan tetap ditolong karena saudara memikirkan jiwa-jiwa. Bagaimana setiap orang yang aku temui, itu aku layani, aku beritakan Injil sehingga mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja. Sebab janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu berlaku hanya bagi orang-orang yang memberitakan Injil dan mengajar orang lain. Maka kalau kita tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan kita teriak-teriak minta pertolongan, ya pantas kalau Tuhan gak nolong. Kenapa? Karena tujuannya sudah beda. Nah, hari ini kita mau belajar U-turn, putar balik. Kita akan melihat bahwa perikop ini yang kita baca tadi berbicara tentang pelayan-pelayan perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara, judul perikopnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Kenapa saya baca dari ayat 11? Karena latar belakangnya adalah Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka wajahnya bersinar dan berseri-seri. Karena dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia masuk dalam hadirat Tuhan, maka mukanya itu bersinar-sinar. Tapi nanti ketika turun
Nah, wajah Musa itu kelihatan bersinar-sinar oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel menjadi takut. Nah, oleh sebab itu, hari ini juga berlaku. Orang yang suka masuk dalam hadirat Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang sering mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mukanya pasti berseri-seri. Gak usah lihat kanan kirinya, saya aja yang lihat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya gak menghakimi. Oh, mungkin lagi sakit gigi jadinya gak bisa senyum. Ya, berseri-seri itu bukan berarti terus senyum terus ya. Berbahaya juga kalau tersenyum terus. Tetapi ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Musa udah kelamaan di bawah, maka cahayanya semakin pudar. Nah, jadi dikatakan di sini ayat yang ke-13, tidak seperti Musa yang menyelubugi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi cahaya itu sementara. Sementara apa? Selama dia dekat dengan Tuhan, selama dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mukanya berseri-seri. Tetapi kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Katakan pelayan-pelayan perjanjian baru. Yesus Kristus itu sudah menjadi pendamai bagi kita. Amin. Sehingga dia mati di kayu salib, dia berkata tetelestai, sudah selesai. Sehingga kapanpun juga gak harus naik ke Gunung Sinai, gak harus naik ke lantai 3, gak harus naik ke atas gunung, muka kita bisa berseri-seri. Selama kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya, maka dimanapun kita berada, muka kita bisa berseri-seri. Nah, sekarang lihat muka Bapak Ibu Saudara sebelah kanan kiri, muka belakang yang berseri-seri. Nah, berseri-seri sekarang. Amin. Nah, kita akan melihat dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Kenapa bangsa Israel tidak bisa melihat muka, tidak tahan melihat muka Musa yang berseri-seri? Sebab dikatakan di ayat yang ke-14 dulu. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 dulu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi apa? Tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati Kristus. Oleh sebab itu hari ini saya berkata, berbahagialah kita yang hari ini hidup di dalam Kristus. Yang hidup dalam Kristus katakan amin. Karena ketika kita membaca bukan hanya 5 kitab Taurat, tetapi ketika kita membaca semua kebenaran ini, sewaktu-waktu Tuhan itu bisa memberikan cahayanya. Sewaktu-waktu Tuhan itu bisa menjelaskannya kepada kita. Amin. Apalagi kita ini sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pengajar, Roh Kudus yang menjelaskannya kepada kita. Jadi hari ini tadi dikatakan sebab hanya Kristus saja yang bisa membuka selubung itu, menyingkapkannya. Nah, bagaimana supaya selubung itu terbuka? Ya, kalau hari ini kita mengalami baca firman gak ngerti artinya, dengerin khotbah gak ngerti artinya, nyembah Tuhan gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, mungkin hati kita ini masih diselubungi. Apa yang menyelubungi? Macam-macam. Bisa kekhawatiran, bisa ketakutan, bisa ketawaran hati, bisa kepahitan. Sebab 3 akar dosa itu hanya 3. Kepahitan, perzinahan, dan cinta uang. Kalau hari ini kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan, kalau hari ini kita nggak bisa mendengar suara Tuhan, kalau hari ini kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan, mungkin kita ini masih diselubungi hati kita. Pikiran kita juga diselubungi sehingga menjadi tumpul. Sehingga nggak bisa ngerti cepat, oh maunya Tuhan seperti ini. Oleh sebab itu banyak orang Kristen yang akhirnya salah arah atau tersesat. Tersesat semakin jauh, nggak ada yang membawa lagi kembali. Kumpul dengan komunitas yang tidak benar, akhirnya menjadi murtad. Kenapa seorang yang sudah percaya Yesus bisa meninggalkan Kristus, lalu dia menyangkal Yesus? Itu yang terjadi. Selubung itu belum terbuka, lalu dia semakin salah arah, semakin salah arah, semakin salah arah, gak ada yang balik.
Oleh sebab itu berbahagialah saudara yang hari ini duduk di tempat ini. Amin. Ya, bagaimana supaya selubung itu terbuka? Kita akan fokus di ayat 16, 17, dan 18. Bagaimana supaya selubung yang menyelubungi kita, bagaimana supaya pikiran kita tidak menjadi tumpul lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sekarang kata seorang diganti dengan nama Bapak Ibu Saudara. Amin. Atau aku. Ya. Tetapi apabila hatiku berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadaku. Amin. Ya, kita sepakat, kita sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila hatiku berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadaku. Yang percaya katakan amin. Apakah sudah ada manusia yang sempurna? Tidak ada. Semua kita ini masih belajar di proses. Karakter kita ini sedang dibangun, Bapak Ibu Saudara. Secara roh kita sudah diselamatkan, tapi jiwa kita sedang diselamatkan. Tetapi tubuh kita akan diselamatkan. Jadi roh itu sudah ketika kita lahir baru, semuanya sudah lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah semua ya. Lalu jiwa kita itu sedang diselamatkan, artinya sedang dalam proses. Makanya jangan heran kok ada orang Kristen sudah pelayanan, kok masih suka ngomel, kok masih suka marah, kok masih suka begini. Karena jiwanya sedang dikerjakan oleh Tuhan, sedang diproses. Nah, apakah dia cepat berubah atau enggak itu tergantung dia mau diproses atau enggak. Nah, ini pelajaran SOM. Di SOM itu komplit Bapak Ibu Saudara. Kita bisa ngerti tentang roh, jiwa, dan tubuh secara mendetail sambil promosi. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau selubung itu diambil, dampaknya apa? Ya pasti perubahan. Kenapa bisa berubah? Karena ketika membaca firman langsung ngerti. Karena ketika firman Tuhan itu menjadi warning bagi hidupnya, dia langsung nangkep dan dia bisa langsung bertobat. Gitu. Berbalik kepada Tuhan. Nah, ada dua tipe jalan, Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong di Indonesia ya, di Indonesia. Yang pertama itu adalah jalan biasa atau jalan raya. Kalau Bapak Ibu Saudara dari Secang sampai ke Artos, nah itu jalan raya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ciri-cirinya apa jalan raya? Jalan raya itu gratis. Kecuali ada orang yang di persimpangan nolong kita untuk bisa nyebrang, ya. Bayar berapa paling? Gak pernah bayar nih, jangan-jangan. Gak pernah ngasih. Mbok yo sedekah gitu loh ya. Wong yo gak setiap hari ngeluarin 10.000 sama pengemis gak mau ngasih. Pengamen gak mau ngasih. Orang yang membantu kita nyebrang gak mau ngasih. Jadi Bapak Ibu Saudara ini gimana? 1.000 ya, 1.000, 2.000 ya, paling banter 5.000. Saya nggak yakin Bapak Ibu Saudara mau ngeluarin 10.000 untuk orang yang di jalan itu bantu nyebrang. Nah, itu bayarnya di situ. Jadi jalan raya atau jalan biasa itu gratis, tapi banyak persimpangan, betul? Jadi bisa lurus. Nah, itu pilihan. Jalan raya itu gratis tapi banyak persimpangan dan bisa macet. Ya kan, bisa terjadi macet. Apalagi kalau nggak tahu ya, kalau 2 tahun ini maksudnya kan nggak boleh mudik. Biasanya waktu boleh mudik itu jalan Magelang itu seperti Jakarta, ya kan, macet. Semua orang lewat Magelang, mau ke Jogja lewat Magelang, mau ke Semarang lewat Magelang, mau ke Borobudur lewat Magelang dan sebagainya. Lalu tingkat kecepatannya rendah sampai sedang. Saudara nggak bisa dong 120 di jalan raya, ya. Gak bisa kan, saya gak bisa nyetir, tapi saya tahu lah, karena saya navigator, ya kan. Kalau Pak Bambang doa keliling, saya ngerti. Kalau di jalan tol itu saya mesti lihat speedometer, lihat. Nah, Muel bilang, Papa ini ya, semakin mobilnya enak, semakin biadab nyetirnya katanya, semakin biadab katanya. Jadi saya ketawa gitu, saya ketawa. Tetapi jalan raya atau jalan biasa itu kecepatan rendah, sedang. Nah, kelebihannya adalah saudara akan menemukan banyak U-turn atau rambu putar balik. Betul ya? Yang bisa naik kendaraan ada rambu putar balik. Tetapi kalau saudara ngeyel
ketika ada rambu putar balik tapi disilang dan saudara ngeyel, maka saudara akan terima resikonya. Karena perancang lalu lintas, dinas perhubungan itu sudah tahu U-turn mana yang boleh dan U-turn mana yang nggak boleh, karena itu beresiko, bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, oleh sebab itu kalau dalam hidup kita ini kita ngeyel mau putar balik padahal itu sebenarnya nggak boleh, nah resiko ditanggung sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, jalan raya ini banyak U-turn, jadi bahkan kadang-kadang nggak ada rambunya aja orang balik ya, putar balik, bikin macet, bikin masalah dan sebagainya, putar balik seenaknya sendiri. Nah itu. Lalu tipe yang kedua adalah jalan tol bayar ya. Nah, jalan tol itu bayar. Tetapi kelebihannya di Indonesia, saya ngomong di Indonesia, tidak banyak persimpangan. Ya, kecuali di dalam kota, Jakarta, itu mulai agak banyak persimpangannya. Tetapi sebagian besar jalan tol di Indonesia itu tidak banyak persimpangan. Ya, paling jalan keluar, exit, itu. Lalu bebas hambatan. Ya, kecuali udah mendekati Jakarta, itu rapat, mobil rapat. Speednya bisa tinggi, tetapi kekurangannya adalah tidak ada rambu putar balik, kecuali untuk petugas. Jadi di jalan tol itu nggak boleh saudara putar balik, tidak diperbolehkan, kecuali petugas. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara mau pilih yang mana sebagai orang Kristen? Kalau kita pilih jalan biasa atau jalan raya, ya memang banyak persimpangan yang harus kita pilih. Karena tadi dikatakan, tetapi jika hatiku berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadaku. Saudara mau selubungnya diambil? Supaya ketika dengar firman gak ngantuk, supaya ketika dengar firman langsung nangkep isi firman Tuhan. Mau? Berbalik kepada Tuhan. Kunci yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan. Berbalik itu artinya saudara tadinya fokusnya salah, berbalik mengarah kepada Tuhan lagi. Amin. Makanya kenapa Pak Bambang itu berdoa keliling, bahkan berdoa di museum itu, berdoa supaya banyak orang yang hatinya seperti Dr. Pruitt. Hatinya hanya mau banyak orang dibawa kepada Kristus. Itu aja. Apakah dia terus gak mengerjakan yang lain? Oh, pasti dia mengerjakan hal-hal lain. Apakah berarti Bapak Ibu Saudara harus meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara? Tidak. Tetapi fokusnya yang tadinya ke uang, tadinya khawatir kalau nggak bisa makan gimana, itu fokusnya ke Tuhan. Berbalik. Yang mengerti katakan amin. Amin. Berbalik kepada Tuhan. Nah, berbaliknya saudara milih jalan tol atau jalan biasa. Itu keputusan kita. Kalau di jalan tol saudara salah arah, maka U-turn-nya itu saudara harus keluar dulu. Mencari pintu keluar tol, lalu kemudian masuk lagi. Bayar. Kami pernah ketika kami ke Surabaya sekeluarga. Nah, di persimpangan, artinya di jalan masuk tol itu ada beberapa jalan pilihan. Dan karena kami lagi ngobrol, Pak Bambang sedang kehilangan konsentrasi, sehingga harusnya kami mengambil arah yang ke Semarang, ya. Itu kami ambil arah yang ke Sidoarjo, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa putar balik. Dan kami bayar harga 30 menit untuk keluar dulu ke Sidoarjo, baru masuk lagi ke pintu tol Sidoarjo. Itu 30 menit lebih. Bolak-balik itu lebih. Wah, kita udah tegang karena semua juga sudah capek, ya. Pas sampai di Surabaya, sampai di Krian kalau nggak salah, itu salah masuk lagi. Tapi untungnya jalan keluarnya cepat, terus akhirnya bisa masuk lagi. Itu di jalan tol. Memang saudara bisa melaju dengan cepat. Makanya ada banyak orang Kristen yang pertumbuhannya cepat kayak di jalan tol. Dari dia lahir baru langsung dia bisa khotbah misalnya, gitu. Cepat jalan tol. Nggak ngalami banyak masalah, nggak ngalami banyak kendala, nggak harus banyak memilih, ya, karena dia lewat jalan tol. Tetapi begitu dia salah arah sedikit, maka dia harus cari U-turn itu jauh muternya.
Tidak bisa langsung cepat kembali ke Tuhan. Muter dulu, bayar. Apalagi kalau sekarang nggak ada e-tolnya habis, mesti top up dulu, bayar harganya mahal. Ya, udah jauh menghabiskan waktu, menghabiskan uang, ngalami delay. Betul, Bapak Ibu Saudara? Ada orang yang ketika lahir baru dia langsung dipromosi Tuhan, langsung naik. Tapi ujung-ujungnya murtad. Banyak. Lalu dia harus cari jalan putar untuk bisa kembali lagi ke titik di mana dia melakukan kesalahan. Baru dia ngulang lagi dari step by step. Tetapi ada banyak orang Kristen yang di jalan biasa. Perjalanan rohaninya dari lahir baru, lalu dia mulai pemuritan, mulai ikut som, mulai dilatih pelayanan dari pelan-pelan, dari nggak bisa sampai akhirnya dia bisa jadi pintar. Banyak kendala, banyak penderitaan, dicibir banyak orang. Karena kalau di jalan raya itu ketemu banyak orang, betul? Tapi kalau di jalan tol itu presentasinya kecil, lebih kecil. Dicibir banyak orang, mungkin kesenggol kendaraan lain. Lalu kamu mungkin dipotong jalannya. Ya, dipotong jalannya, ada orang mau ke sana, ini motong jalan Bapak Ibu Saudara. Itu di jalan biasa. Tetapi kelebihannya adalah biasanya ketika dia orang yang dari bawah step by step, maka ketika dia tersesat, maka ketika dia kehilangan arah, dia bisa cepat U-turn, bisa cepat putar balik. Ya, masalahnya banyak yang putar baliknya itu nggak ngikuti rambu-rambu. Nah, akhirnya menyebabkan kecelakaan pada sesama pelayan. Bisa begitu. Tetapi ketika saudara ngikuti rambu yang ada, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang dan diri saudara sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang tinggal pilih. Saudara kira-kira model jalan tol atau jalan biasa? Gak ada yang lebih baik. Semuanya beresiko, semuanya ada konsekuensinya, dan semuanya itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemarin Pak Denny sampaikan kan, sumber mata air terjun itu tidak terbatas. Ya, tetapi tergantung kita mau pakai gelas, atau kita mau pakai ember, atau kita mau pakai tangki, atau kita mau salurkan peralon sehingga tidak pernah kehabisan air. Nah, begitu juga dengan U-turn. Saudara pilih jalan biasa atau jalan tol, cepat memang, karirnya cepat. Tanpa pemuritan udah bisa langsung melayani. Tapi kalau saudara tersesat, saudara kehilangan arah, maka putar baliknya itu jauh. Dan saudara harus bayar harga lebih mahal. Tetapi saya percaya bahwa kita semuanya mau berbalik kepada Tuhan. Amin. Supaya selubung itu disingkapkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya selubung itu diangkat, supaya selubung itu diambil dari hidup kita? Ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang mau merdeka katakan amin. Kalau ada roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terbebas dari selubung yang menyelubungi kita? Yang kedua adalah fungsi roh kita dipulihkan. Minggu-minggu ini saya mengajar som, dan itu berbicara tentang roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, maka fungsi rohnya itu mati. Tetapi ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka fungsi roh kita ini dipulihkan. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, maka hubungannya dengan Tuhan terputus. Rohnya, fungsi rohnya itu terputus dengan Tuhan. Dia nggak bisa ngerti. Dia nggak bisa ngerti hatinya Tuhan. Oleh sebab itu dampaknya banyak. Nah, itu nanti kalau pengen tahu ikut som. Fungsi roh itu harus dipulihkan sehingga mengalami kemerdekaan. Kita baca bersama-sama lagi ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika fungsi roh kita ini dipulihkan, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mengapa roh kita mati?
Karena tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Karena dia lebih mempercayai apa kata ular dibandingkan dengan perkataan Tuhan. Kenapa seseorang bisa tadinya berapi-api, bisa on fire, akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin dia mengalami kecewa karena dia menganggap bahwa Tuhan tidak menolong dia. Itulah ketidakpercayaan dengan Tuhan. Apakah kita semuanya ini orang-orang yang sudah bebas dari rasa tidak percaya kepada Tuhan? No. Ketika kita khawatir, makanya Tuhan itu selalu menolong kita. Katakan amin. Tuhan itu selalu menolong kita. Saya tegaskan lagi, Tuhan selalu menolong kita. Kenapa kita belum mengalami pertolongan Tuhan? Karena kita nggak percaya. Contohnya mana? Ini hari-hari ini menjelang Pentakosta, menjelang kenaikan Yesus menjelang kenaikan Yesus ke surga. Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, jadi masa-masa seperti kita sekarang ini adalah masa-masa di mana Yesus juga sedang menampakkan diri. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita buka di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ke-33, tapi kita nggak akan baca semua. Bapak Ibu Saudara catat saja. Nanti dibaca di rumah, saya akan menunjukkan beberapa ayatnya saja. Saudara bawa Alkitab semua? Oh enggak. Ya, karena di depan sudah ada besar ya, nggak apa-apa. Catatan, ini bisa untuk nyatet? Oh, terlalu rame. Oke lah. Bapak Ibu sudah cari cara. Gimana caranya supaya bisa mengingat-ingat? Oh, besok nonton YouTube Bu, hari Senin. Oke, nggak apa-apa. Yuk, Lukas 24 ayat yang ke-15 aja langsung. Lukas 24 ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Jadi saya ceritakan kembali sedikit aja supaya kita nggak bingung. Waktu kabar tentang Yesus udah nggak ada di kubur lagi, itu tersebar. Perempuan-perempuan, Maria Magdalena, Maria dari Magdala, ada satu kota namanya Magdala. Lalu Maria ibu Yesus, ada Susana, ada Salome, itu mereka memberitakan bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Tetapi para laki-laki ini tidak percaya. Nah, ini juga konflik di dalam keluarga ya. Istrinya udah cerita banyak, suaminya nanggepinnya, oh gitu ya. Dan gak percaya lagi ya. Dan itu terjadi sejak zaman Yesus, sejak zaman murid-murid Yesus. Para laki-laki ini, murid-murid yang laki-laki ini tidak percaya. Dan salah duanya adalah Kleopas dan temannya. Itu mereka memilih untuk pergi ke Emmaus. Emmaus itu jauhnya kira-kira 11 km dari Yerusalem. Tetapi mereka mencari sesuatu karena mereka tidak percaya kepada berita kebangkitan yang disampaikan oleh para perempuan yang pertama kali datang ke kubur Yesus. Akhirnya mereka mencari jawaban dengan pergi ke Emmaus. Emmaus itu artinya sumber air panas. Tuhan gak perintahkan ke sana, tapi mereka berjalan ke Emmaus. Nah, ayat 15 mulai saya bacakan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Ayat 16 kita baca bersama-sama supaya Bapak Ibu Saudara bangun. 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada selubung yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Padahal mereka bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun kurang lebih. Mereka bahkan diajar secara pribadi oleh Yesus. Mereka melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka tidak dapat mengenal Dia karena selubung. Selubung yang menutupi mata mereka dan selubung yang menutupi
pikiran mereka dan juga selubung yang menutupi hati mereka, sehingga mereka nggak ngerti kalau ini Yesus. Kalau ada istri yang nggak kenal suara suaminya, wah itu problem, harus konseling pernikahan. Kalau ada suami yang nggak ngerti suara istrinya, itu juga parah. Kenapa? Karena istri pasti lebih banyak bicara. Amin, istri-istri. Oh, istri-istri di sini pendiam semua, puji Tuhan. Yang lebih banyak ngomong yang suami-suami nih kayaknya. Tetapi kalau sampai kita ini sudah bersama-sama dan kita nggak kenal suara orang yang selalu bersama-sama dengan kita, berarti memang ada selubung. Ada selubung yang menutupi. Waktu anak-anak saya kecil, ketika mereka telepon, halo mama, saya kadang-kadang nggak bisa membedakan. Karena suaranya hampir sama. Ya, ini Joyce atau Samuel gitu. Joyce gitu, karena suaranya sama-sama melengking gitu. Halo mama gitu kalau saya lagi keluar kota. Tapi kalau hari ini ya jelas tahu lah. Karena suaranya udah yang satu ma gitu. Kalau yang satu ngomong nah, itu yang cewek kan langsung begitu. Kalau yang cowok kan ma gitu ya, beda. Nah, murid-murid ini satunya bernama Kleopas, satunya bernama temannya. Satunya namanya nggak disebutkan, maksudnya mereka tidak bisa mengenali Yesus. Lalu ayat 25, Yesus mulai ngomong lagi nih. Ini mungkin Yesus belum ngomong ya, jadi dia nggak ngerti. Tapi dari baunya apa nggak tahu ya. Oh, ini kan tubuh kemuliaan, jadi nggak berbau. Ya, nggak berbau. Tetapi ini sampai nggak ngerti bahwa orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu Yesus. Ayat 25, lompat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ya, ini Yesus berkata kepada Kleopas dan temannya, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi kunci masalahnya, jadi pokok masalahnya adalah karena mereka tidak percaya. Yang dikatakan nabi itu sesuai dengan yang dikatakan Tuhan. Yang bahwa yang dikatakan nabi melalui nubuatan-nubuatan yang diajarkan oleh Yesus, itulah kehendak Tuhan. Dan pasti Yesus juga mengajarkan kepada mereka. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dengan kata lain Yesus berkata, kan aku sudah pernah ngajar. Aku sudah pernah ngomong sama kamu bahwa semuanya ini akan terjadi. Kenapa kamu gak percaya? Karena hatinya lamban. Karena selubung itu masih menutupi hati dan pikirannya. Ayat 32, lompat. Nah, inilah ketika fungsi roh itu dipulihkan. Ini setelah Yesus menghilang. Jadi Yesus ngomong lalu hampir sampai di Emmaus. Jadi ini udah mau sampai di Emmaus. Yesus memecah-mecahkan roti lalu mengajak perjamuan kudus, ya. Dan disitulah mereka baru mulai sadar. Yesus ini dari caranya dia memecahkan roti, dari caranya dia mengucap syukur, memberkati apa yang akan mereka makan, baru mereka mulai ngeh. Lalu ayat 32 ini tanda bahwa fungsi roh mereka itu sudah dipulihkan. 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hatinya berkobar-kobar. Jadi apa tandanya bahwa fungsi roh kita ini dipulihkan? Hati kita berkobar-kobar. Katakan sebelah kanan kirimu, ayo tetap berkobar-kobar. Dengan kata lain saya mau katakan, kalau kita sudah mulai malas dengan hal-hal rohani, gak pernah berdoa, gak pernah baca firman, malas ibadah, berarti fungsi roh kita perlu dipulihkan. Makanya kita gak ngalami kemerdekaan. Makanya kok aku gak bisa keluar dari kesulitanku. Makanya kok hidupku di bawah terus gak bisa naik seperti janji firman Tuhan. Kenapa? Karena fungsi roh kita belum dipulihkan. 2 orang yang pergi ke Emmaus, yang hampir saja sampai ke Emmaus, begitu fungsi rohnya dipulihkan, hatinya langsung berkobar-kobar. Dan ayat yang ke-33, ini U-turn mereka, ini putar balik mereka, ini titik balik dalam hidup mereka.
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Di dalam terjemahan The Message, bahasa Inggris versi The Message, dikatakan yang bagian awal, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di terjemahan The Message dikatakan mereka tidak membuang waktu barang 1 menit pun. Mereka langsung U-turn, mereka langsung putar balik ke Yerusalem. Itu ketaatan instan. Jadi ketika mereka tahu bahwa mereka salah, ketika fungsi roh mereka dipulihkan, mereka langsung putar balik kembali ke Yerusalem. Apakah bayar harga? Bayar harga. Mereka berjalan jauh, mereka menghabiskan tenaga. Tapi tidak masalah. Tuhan itu Tuhan yang sanggup menunggu kita. Amin. Tuhan itu Tuhan yang bersedia menunggu kita dan menyambut kita. Oleh sebab itu saya katakan, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, mungkin engkau sudah tidak berfungsi lagi rohnya. Tandanya apa? Udah malas-malasan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan aku sudah malas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal rohani aku sudah malas. Tapi saya mau katakan Tuhan sedang menunggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang menunggu kita semuanya. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya juga. Karena ada bagian-bagian saya yang saya harus mencari jalan putar balik sehingga saya bisa kembali kepada Tuhan dalam hal-hal tertentu. Mereka tidak membuang waktu barang 1 menit pun. Langsung hari itu juga. Di terjemahan lain dikatakan, dan pada malam yang sudah sangat larut, mereka kembali ke Yerusalem. Kapan kita mau putar balik? Kapan kita mau putar balik, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menunda-nunda, nanti aja, maka kita akan semakin kehilangan arah, semakin jauh. Maka kita akan semakin tersesat, dan kita bisa sampai ke dunia antah berantah. Tetapi saya berdoa kita semuanya tidak membuang waktu barang 1 menit pun, barang 1 detik pun. Mari cepat putar balik supaya kita bisa segera mengalami kemerdekaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut yang ketiga. Kita baca di ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Setelah apa? Setelah fungsi roh kita dipulihkan. Amin. Setelah kita dimerdekakan. Dan siapa yang bisa memerdekakan Bapak Ibu Saudara? Yesus Kristus. Atau Allah itu sendiri. Atau Tuhan itu sendiri. Karena dia roh. Maka yang bisa membuat fungsi roh kita dipulihkan itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang ketiga, bagaimana supaya selubung itu bisa diambil, dibuka dalam hidup kita? Yang ketiga, kita harus mengalami pemulihan gambar diri. Katakan pemulihan gambar diri. Nah, pemulihan gambar diri ini tidak mungkin terjadi kalau fungsi roh kita belum dipulihkan. Karena gambar diri itu memang begini, roh itu adalah menentukan identitas kita. Kita anak Allah atau kita anak setan. Roh kita, apakah kita udah lahir baru atau belum, itu membuat kita jelas identitasnya. Kita ini ahli waris kerajaan surga atau kita jatahnya di neraka. Itu menentukan identitas kita. Tetapi gambar diri itu ada di dalam jiwa. Karena jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Diolah di situ sehingga kita bisa menerima diri kita sendiri, bisa menerima orang lain, bisa menerima lingkungannya, bisa menerima apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Itu di jiwa, diolah di dalam jiwa, Bapak Ibu Saudara. Nah, pemulihan gambar diri seperti yang dikatakan di ayat 18. Ada satu contoh di mana ini murid-murid Yesus juga. Beberapa murid kepada banyak orang. Kemarin Pak Bambang waktu Paskah sudah menyampaikan. Nah, ini menampakkan diri kepada murid-murid yang ada di tepi Danau Galilea.
Kita buka Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kalau yang ini kita baca semua. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah kata firman Tuhan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah menyatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Endingnya adalah Yesus berkata, "Ikutlah aku." Peristiwa ini terjadi di tepi Danau Tiberias atau Danau Galilea karena mereka kehilangan visi, mereka kehilangan guru mereka. Mereka kehilangan sumber mereka, yaitu Yesus. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan, Yesus bangkit, mereka tidak bisa menjumpai Yesus lagi. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tidak percaya kepada berita kebangkitan. Lalu akhirnya mereka kembali menjadi nelayan. Saya tidak berkata bahwa pekerjaan ini buruk, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka kembali kepada pekerjaan yang lama karena mereka kehilangan visi yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup mereka ketika mereka menjadi murid Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan salah mereka menangkap ikan lagi. Bukan berarti ketika mereka jadi murid Yesus mereka nggak boleh lagi menangkap ikan. Tidak, saya tidak berkata begitu. Tetapi motivasi mereka adalah karena mereka lapar. Karena mereka tidak mempunyai visi. Kan Yesus sudah berkata, mulai hari ini kamu akan kujadikan sebagai penjala apa? Manusia. Bukan lagi menjala ikan. Bukan berarti nggak boleh menjala ikan. Tetapi mereka sudah melenceng dari panggilan yang semula. Mereka sudah keluar dari jalur. Dan mereka belum menemukan rambu putar balik. Mereka belum menemukan U-turn mereka. Nah, kapan Petrus ini menemukan kembali panggilannya? Ketika Yesus menampakkan diri, lalu Yesus menyiapkan sarapan di Danau Galilea. Jadi mereka menangkap ikan, nggak dapat apa-apa. Sama peristiwanya sama seperti ketika mereka dipanggil menjadi murid Yesus pertama kali. Peristiwanya sama, mereka udah semalaman di laut, mereka menangkap ikan tapi nggak dapat apa-apa. Lalu Yesus berkata, "Tebarkan jalamu." Dan mereka akhirnya dapat banyak. Dan ketika mereka kembali ke pantai, Yesus sudah menyiapkan sarapan. Yesus sudah membakar ikan. Karena dia berkata, "Apakah ada lauk pauk padamu, anakku?" Mereka bilang, "Enggak." Berarti mereka sedang dalam keadaan apa? Lapar. Nggak ada bekal. Mereka lapar. Lalu akhirnya Yesus duduk bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Lalu setelah selesai mereka makan, sesudah sarapan, ya di ayat 15 tadi dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada Simon sampai 3 kali. Kita akan lihat ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Perhatikan kata ini ya Bapak Ibu Saudara. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya.
Petrus sedih karena Tuhan kok kayaknya nggak percaya sih bahwa aku ini mengasihi Tuhan. Banyak dari kita yang ketika kita sedang dalam pergumulan, tidak mengalami mujizat, sedang dalam lembah kekelaman, saudara ingin membuktikan bahwa saudara itu mengasihi Tuhan. Aku ini sudah mengasihi Tuhan, aku ini sudah persembahan, aku sudah persepuluhan, aku sudah pelayanan, tapi kenapa Tuhan gak menolong aku? Ya, seringkali kan begitu ya. Aku sudah melakukan yang kau suruh Tuhan, tapi kenapa kau gak menolong aku, gak melakukan mujizat buat aku? Akhirnya dia menjadi kecewa, gak pelayanan lagi, gak persembahan-persembahan. Aku ngasih persembahan besar kecil ya sama aja, berkatnya tetap segini-segini aja. Ya kan? Karena apa? Ketika kita memberikan persembahan, kita pengen membuktikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Ingin membuktikan. Nah, Petrus ini sedih karena dia sampai ditanya 3 kali, Tuhan, Kau kan tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau kan tahu bahwa aku ini mengasihi Engkau. Sampai dia berkata sedih begitu. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris versi NLT, ya, kata sedih itu diterjemahkan dengan kata terluka. Jadi kalau dibaca maka terlukalah Petrus karena Yesus berkata sampai berapa? 3 kali. Dia mengalami terluka, tetapi justru itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ketika dia dengan terluka, dia berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau, Tuhan. Sampai hatinya itu terluka. Dia ngomong mungkin dengan putus asa, dia mungkin ngomong dengan nangis, dia ngomong dikatakan di terjemahan baru dengan sedih. Di Alkitab Perjanjian di terjemahan bahasa Inggris dikatakan dengan terluka. Itu sakit mungkin hatinya. Tapi justru di situ titik balik dalam hidup Petrus. Dan akhirnya di ayat yang ke-19 bagian terakhir, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi U-turn-nya Petrus itu adalah mengalami terluka, mengalami ditegur oleh firman Tuhan mungkin, mengalami yang namanya tertempelak oleh firman Tuhan. Loh, saya berdoa Bapak Ibu Saudara itu tidak tertempelak ketika mendengarkan khotbah, tetapi Bapak Ibu Saudara tertempelak ketika baca firman sendiri. Wah, itu luar biasa. Kenapa sih lebih memilih tersinggung dengan khotbahnya pendeta daripada baca firman setiap hari dari saudara tertempelak dengan firman Tuhan secara pribadi? Tapi banyak orang milih gak baca firman Tuhan, lalu ke gereja dengerin firman, tersinggung dengan khotbahnya pendeta, terus gak lama akhirnya malah mundur, kecewa. Saudara yang milih sendiri sih. Petrus itu sampai terluka, tapi disitulah titik balik dalam hidupnya, sehingga Yesus berkata, ikutlah aku. Dan saudara tahu dampaknya apa? Tadi kan di ayat yang ke-16, balik lagi di 2 Korintus pasal yang ke 1 Korintus atau 2 Korintus? 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ketika kita ini diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, maka kita akan mengalami next level. Yang percaya katakan amin. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, next level, next devil. Artinya kalau saudara mengalami next level, berarti saudara mengalami banyak tantangan. Apakah itu pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha menggagalkan Bapak Ibu Saudara? Apakah itu tantangan, apakah cobaan, itu macam-macam. Jadi jangan lupa kalau udah next level, itu next devil. Ya, persoalannya juga bertambah. Tetapi ketika kita ini mengalami gambar diri yang dipulihkan, maka kita akan kembali kepada destiny Tuhan yang semula. Tuhan gak berkata, kenapa kamu mencari ikan lagi? Kenapa kamu menangkap ikan lagi? Tidak. Tetapi karena hati mereka itu sudah serong dari panggilan Tuhan. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Bukan masalah pekerjaannya. Apapun yang kita kerjakan hari ini, selama kita tujuannya adalah aku mau memuliakan Tuhan dengan hidupku, aku mau memuliakan Tuhan dengan hartaku, aku mau memuliakan Tuhan dengan pekerjaanku, saudara pasti akan diberkati.
Tapi walaupun saudara itu baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari, ke gereja setiap hari, tapi kalau hanya mengunjungi, maka saudara nggak akan merasakan apa-apa sebagai dampaknya. Kalau kita pun full timer, hamba Tuhan, tetapi tujuan hidupnya bukan supaya kemuliaan nama Tuhan itu diagungkan, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, ya maka kita nggak akan next level. Itu sudah hukum, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Saudara bisa memilih, saudara bisa memutuskan sendiri. Sudah jelas, engkau taat, berkat turun. Ketika kita tidak taat, maka kutuk yang akan turun, mencapai engkau. Itu sudah hukum. Dan itu firman Tuhan yang katakan. Jadi, saudara mau pilih mana? Mau pilih U-turn-nya itu Emmaus? Kalau Emmaus itu berarti Bapak Ibu Saudara menghabiskan banyak waktu. Ya, nanti dulu, mau jalan dulu, entahlah, aku sebentar lagi aku mau sampai ke tujuanku, padahal sebetulnya itu bukan tujuan Tuhan. Sebentar lagi Bu, saya belum bisa pelayanan, soalnya saya belum mencapai target yang sudah saya mimpikan sejak saya masih muda. Maka saudara akan seperti dua orang di Emmaus. Bahkan Tuhan berjalan di sebelahnya pun saudara gak kenal kalau itu Tuhan. Dan saudara U-turn-nya itu jauh. Saudara akan menghabiskan waktu, saudara akan menghabiskan tenaga, saudara kehilangan waktu, kesempatan, delay. Tapi kalau saudara seperti Petrus, saudara U-turn-nya itu adalah dengan saudara itu terluka. Mungkin engkau sakit hati, mungkin engkau mengalami kehilangan, mungkin engkau mengalami keadaan yang sangat-sangat berat. Itu titik balikmu. Yang paling parah adalah enggak dua-duanya. Lalu saudara mau balik kemana? Atau mau terus nyebur laut? Jangan-jangan. Tetapi dalam hidup kita itu Tuhan selalu menyediakan rambu putar balik. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini temukan titik balik kita itu ada di mana? Mulai di mana? Saudara bisa pilih mau seperti orang yang di Emmaus atau seperti Petrus. Nah, sekarang ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-11. Jadi kalau kita ngalami terluka itu gak usah menyalahkan Tuhan. Amin. Bisa jadi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mengalami titik balik dalam hidup kita. Supaya kita gak tersesat semakin jauh, Bapak Ibu Saudara. Roma 11 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saya ulangi. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Panggilannya untuk siapa? Untuk kita semuanya. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Tadi saya sudah sampaikan, amanat agung. Memberitakan kabar baik. Mengajar banyak orang. Menyampaikan berita Injil. Saya nggak pinter ngomong Bu. Ambil traktat di bawah. Bagi ke orang yang saudara mau orang itu percaya kepada Yesus. Roma 11 ayat yang ke-29 versi mudah dibaca. Alkitab versi mudah dibaca berkata demikian. Bapak Ibu Saudara dengarkan ya. Ia tidak pernah mengubah rencananya terhadap orang yang dipanggilnya dan pemberian yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau saudara sudah dipanggil, sudah diberi berkat, diberi karunia, maka Tuhan itu tidak pernah mengubah. Yang percaya katakan amin. Dan Allah tidak pernah membatalkan panggilannya atas mereka. Jadi Tuhan tidak pernah membatalkan panggilannya atas kita semuanya untuk menyampaikan amanat agung. Tidak ada perubahan. Tinggal kita memilih mau melakukan atau enggak. Enggak mau melakukan berarti kita enggak ditolong Tuhan. Loh gitu aja. Karena tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang-orang yang memberitakan Injil. Kalau kita minta penyertaan terus sampai kita memble, tapi selama hidup kita tujuannya tidak untuk memberitakan kabar baik, maka pertolongan itu ya tidak kita alami. Versi TSIE 25 berkata demikian, ayat yang sama, Roma 11 ayat 29. Karena kalau Allah memilih dan memberkati orang, siapa yang orang di sini? Angkat tangan. Iya, saya ngetes aja. Karena kalau
Allah memilih dan memberkati orang, Dia tidak pernah mengubah rencananya itu dan mengambil kembali berkatnya itu dari mereka. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi ingat ya, Tuhan tidak pernah mengubah rencananya dan mengambil kembali berkat itu untuk kita. Kenapa kita mengalami banyak kehilangan? Karena tujuan kita sudah melenceng jauh dari memberitakan Injil. Karena tujuan kita sudah jauh dari amanat agung. Oleh sebab itu saya mengajak semua kita segera cari rambu U-turn supaya kita bisa putar balik. Tapi kalau ada rambu dan itu disilang saudara ngeyel, maka saudara akan menanggung resikonya sendiri. Mari kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari seperti Petrus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, ikutlah aku. Bukan berarti saudara nggak boleh jualan, saudara nggak boleh bekerja, saudara nggak boleh ngapa-ngapain. Tetapi mengembalikan tujuan hidupmu kepada panggilan Tuhan yang sempurna, yaitu memberitakan kabar baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pilih, saudara mau pilih Emmaus, saudara mau pilih jalan biasa atau mau jalan tol untuk mencari titik kembali. Ketika kita tahu bahwa kita sudah tersesat, ketika kita sadar bahwa kita sudah melenceng dari kehendak Tuhan, kita bisa memilih dan Tuhan sedang menunggu kita semuanya. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita semuanya adalah orang-orang yang dimerdekakan dan kita mengalami selubung itu dibuka dari hidup kita. Katakan, Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, amin. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. katakan yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ya Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Jika kita mengkalkulasi hidup kita 24 jam selama 1 minggu dan setiap hari dalam hidup kita, manakah hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan hal-hal yang duniawi yang lebih sering kita lakukan? Ketika kita ngobrol, ketika kita berbincang-bincang, manakah yang lebih banyak membincangkan firman Tuhan, membicarakan tentang Tuhan, membicarakan tentang hal-hal rohani yang membuat hati kita berkobar-kobar? Atau lebih banyak kita membuang perkataan kita dengan perkataan yang sia-sia, gosip, salah paham, pikiran yang sia-sia? Hanya kita yang tahu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa pagi hari ini kita semuanya mengalami kemerdekaan, karena kita semuanya berbalik kepada Tuhan. Fungsi roh kita dipulihkan sehingga kita mengalami kemerdekaan dan gambar diri kita dipulihkan. Ku buka hati. Mari umat Tuhan saja katakan, yes Lord. Buka hati kami,
gereja ini sebagai gereja misi Tuhan. Itu bukan berarti hanya gembala kami yang pergi untuk memberitakan Injil, tetapi Engkau memanggil kami semuanya untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang kami jumpai Tuhan. Engkau memanggil kami untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Engkau memanggil kami untuk memberitakan Injil melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui doa kami, melalui senyum kami, melalui wajah kami yang berseri-seri dan bersinar karena kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, semuanya menemukan titik balik dalam hidup mereka, sehingga kami semuanya kembali kepada panggilan kami yang semula, yaitu mengikuti Engkau Tuhan, mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu kekuatan dalam kami melanjutkan puasa menjelang hari Pentakosta Tuhan. Biar sungguh-sungguh dalam waktu-waktu puasa ini roh kami kembali berkobar-kobar dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang ada di Palu, setiap pelayanannya, setiap apapun yang dia kerjakan, Tuhan menyertai dengan penyertaan yang sempurna. Demikian juga kami yang ada di tempat ini. Kami semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada satupun dari kami yang menjadi celaka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan, korban syukur, persepuluhan, korban nasar kami di hadapan-Mu. Kau memberkati setiap tangan kami dan memberkati bahan kami. Biar ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Persekutuan dengan Kristus Yesus sudah dibuktikan melalui kematiannya di kayu salib. Ketika dia berkata tetelestai, maka setiap berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel itu dikenapi dalam hidupmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, dalam studi kuliahmu, dalam pelayananmu. Dan Tuhan membuat engkau berhasil, berkemenangan dan berkelimpahan. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, sebab Roh Kudus menyertai engkau ketika engkau melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaannya itu sempurna sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku